Tuhan berada di mana-mana. Aliran kehidupan prana berada di mana-mana. Dia bisa menggerakkan badan saya, dia bisa menggerakkan badan orang lain, dia bisa menggerakkan hewan. Saya juga harus punya sifat seperti itu. Berada di mana, saya harus bisa menyesuaikan diri. Ia yang melihat setiap tindakan dimanapun adalah disebabkan oleh alam atau prakrti, sementara sang jiwa sesungguhnya tidak berbuat apa-apa, adalah yang telah melihat sebenarnya. Listrik ini dipakai untuk menyalakan lampu itu. Listrik ini dipakai untuk kamera ini. Listrik dipakai untuk mikrofon. Listrik yang sama. Apakah listrik dalam mikrofon itu lain, listrik dalam lampu itu lain, listrik dalam kamera itu lain? Tidak. Semuanya sama. Begitu juga aliran kehidupan prana dalam diri kalian semua, kita semua adalah sama. Walaupun yang satu kelihatannya seperti sipit, yang satu kelihatannya belok, matanya besar. Yang satu kulitnya sawo mateng, yang satu mungkin sawo bonyok, hitam sekali. Yang satu entah kulitnya seperti apa. Apapun kulitnya, apapun hidungnya, mancung atau pesek atau apapun, tetap aliran kehidupan itu sama. Aliran kehidupan yang ada dalam diri seekor binatang, hewan, apapun jenisnya, seorang manusia, semuanya sama, satu aliran kehidupan yang sama. 30. Ketika seseorang menyadari sang jiwa agung sebagai landasan tunggal bagi keberadaan makhluk-makhluk beragam, maka saat itu juga ia mencapainya. Begitu kita menyadari bahwa yang Maha Tunggal itu ada di mana-mana, kita sudah meraih pengetahuan sejati. Nggak bisa lagi menyembelih seekor binatang, karena ada atma juga dalam diri dia. Sekarang penelitian sains pun mengatakan, binatang yang kita sembelih itu apapun jenisnya, ketika dia mau disembelih, dia mengeluarkan hormon-hormon, toksin-toksin, racun yang meracuni seluruh badannya. Kemudian kita makan daging itu sudah tercemar oleh racun. Jadi kita sedang makan racun sebetulnya. Pikirkan sendiri bagaimana kita sekarang mau bebas dari berbagai macam penyakit dan racun atau tidak. Karma kita masing-masing tidak akan bisa ditanggung oleh siapa-siapa ya. Ke-31, wahai Arjuna, jiwa agung yang tak terpunahkan adalah tak berawal dan tanpa sifat. Kendati bersemayam di dalam badan, sesungguhnya ia tidak bertindak maka tidak tercemar pula, sama seperti listrik. Yang tercemar itu adalah badan kita. Mau makan daging, atma tidak apa-apa, listrik nggak terpengaruh. Tapi badan kita sakit-sakitan, mau nggak sakit-sakitan? Banyak orang sudah berusia, tetap dia segar, tetap dia oke. Kemarin saya ketemu dengan seorang perempuan, usianya sudah 90-an tahun ya. Dan dia tinggal di kota lain, datang dari jauh-jauh, 4-5 jam, naik mobil. Dan dia begitu excited, warna kulitnya bersih sekali. Dan ketika saya tanya kepada keluarganya, dia bilang, ibu saya ini udah 60 tahun lebih nggak makan daging.
dia masih bisa jalan, ya. Kulitnya bersih, walaupun sudah kurus karena usia. Kemarin lihat kan yang ada perempuan yang waktu dari Sunda itu. Karena dia tidak makan daging, karena dia menjaga makanannya. Jadi bukan cuma kita melihat Tuhan di mana-mana, tapi mengaplikasikan dalam hidup kita. Karena badan ini adalah kendaraan kita. Kita adalah supirnya. Jiwa adalah supirnya. Kalau tidak mau kecelakaan, ya kendaraan juga harus diperhatikan. Tiap hari mobil dibersihkan, dicuci, mesin dilihat, ada montir di situ, Pak Montir kita. Ahlinya, insinyurnya. Tanya kepada Wisma, ya. Kalau ada tamu, dia harus perhatikan mobilnya kan? Bannya, anginnya. Kita perhatikan nggak angin kita seberapa gitu ya? Ya? Kita memperhatikan kalau setelah makan sudah sendawa terus atau kentut terus, berarti sudah kebanyakan angin. Berarti makanannya ada sesuatu yang memunculkan angin begitu banyak ya. Begitu banyak. Kita harus perhatikan kalau pusing-pusing, sering pusing-pusing, pasti ini ada unsur apinya. Makanan berunsur api yang banyak sekali, mungkin terlalu banyak makan bawang goreng. Sambal pakai bawang, sup pakai bawang, sayur pakai bawang. Boleh makan bawang, boleh makan, tapi harus ada takarannya. Jangan terlalu banyak, apapun jangan terlalu banyak. Apapun terlalu banyak menyebabkan persoalan. Ke-32 ya. Sebagaimana eter, substansi ruang, yang meliputi segalanya tidak pernah tercemar karena kehalusannya, demikian pula, walau sang jiwa bersemayam di dalam badan, ia tidak terpengaruh oleh sifat-sifat badan, karena kodratnya yang melampaui segala sifat, tidak bersifat acintya, tidak punya sifat. Itulah jiwa, itulah energi, itulah listrik. Karena listrik tidak punya sifat khusus, jadi listrik itu mau dialirkan ke kamera, dia jadi kamera, kameranya bergerak, jalan. Kalau listrik itu punya sifat kamera misalnya, dialirkan ke mikrofon ini nggak bisa jalan ya. Dialirkan kemana nggak bisa jalan. Banyak di antara kita seperti itu. Mau dialirkan ke tempat lain nggak bisa berjalan. Saya tanya kepada satu orang, saya pernah cerita, dia mendapatkan scholarship, anak muda, beasiswa dia mendapatkan, kirim ke India, belajar di sana. Saya ketemu dia di India dari luar negeri, dari negeri lain. Saya bilang, gimana kamu di India, orang asing dia di India. Dia bilang, semuanya bagus, saya dapat beasiswa, semuanya gratis, tapi makanannya nggak enak di sini. Makanannya nggak enak. Nah, ini listriknya udah punya sifat nih. Punya sifat. Kalau kita mau ke negeri lain, katakan mau ke Eropa, di sana mau cari nasi Bali itu enak. Tapi mau cari nasi Bali di sana mana bisa. Kalaupun dapat nasi Bali di sana, pasti jeleknya bukan main. Karena orang Eropa nggak bisa makan sambal. Nasi Bali tanpa sambal bisa dibayangkan nggak? Makan nasi Bali tanpa sambal. Bukan nasi Bali lagi. Jadi kita kalau ke Eropa, ya makanlah di sana sesuatu yang makan spaghetti di situ. Kalau ke Cina, makan capcay di sana. Tapi kita harus bersedia untuk menerima bahwa kita berada di mana, kita harus menyesuaikan diri. Karena listrik aja bisa menyesuaikan diri. Masa kita tidak mau menyesuaikan diri? Kalau kita bisa membawa kesadaran kita, Tuhan berada di mana-mana. Aliran kehidupan, prana berada di mana-mana. Dia bisa menggerakkan badan saya, dia bisa menggerakkan badan orang lain, dia bisa menggerakkan hewan. Saya juga harus punya sifat seperti itu. Berada di mana, saya harus bisa menyesuaikan diri.